Wah wah wah, kabar mengejutkan hari ini. Shin Tae-yong tiba-tiba berikan pesan berkelas di tengah kedatangan Patrick Kluivert. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Shin Tae-yong? Berikut informasi selengkapnya. Sangat super sensasional, baru juga sampai. Patrick Kluivert dapat sambutan meriah dari fans Garuda. Ini dia komentar fans Garuda di tengah kedatangan Kluivert, yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Masih terus berlanjut, media luar sampai dibuat tak terima. Media luar negeri sampai sorot keputusan tak masuk akal PSSI untuk memecat Shin Tae-yong. Wah wah wah, Ragnar Oratmangoen tiba-tiba akui hal mengejutkan ini di tengah kehadiran Patrick Kluivert. Apakah Ragnar Oratmangoen tak cocok dengan kedatangan Patrick Kluivert? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Berikut fakta mengejutkannya yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Sambutan meriah Patrick Kluivert di Bandara Soekarno-Hatta. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda, telah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta disambut meriah oleh ratusan pendukung tim Garuda. Namun di balik itu semua, ada harapan besar sekaligus tekanan berat yang harus ia emban. Sambutan hangat ini tidak hanya sekadar ucapan selamat datang, tetapi juga pesan tersirat bahwa ia diharapkan membawa perubahan signifikan bagi Timnas Indonesia. Sebagai mantan pemain yang pernah bersinar di level tertinggi sepak bola dunia, Kluivert tiba dengan reputasi yang tidak main-main. Namun banyak fans masih terjebak dalam nostalgia era Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya yang meski kontroversial, berhasil membangun harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Tidak sedikit pendukung yang kecewa atas keputusan PSSI memutus kontrak Shin. Hal ini membuat tugas Kluivert semakin berat. Ujian pertama bagi Kluivert adalah pertandingan melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Fans Garuda menuntut kemenangan mutlak dalam laga ini mengingat betapa pentingnya pertandingan tersebut untuk menjaga asa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Beban ekspektasi semakin terasa karena beberapa kelompok supporter bahkan mengancam akan menuntut Kluivert mundur jika Timnas Indonesia kalah, apalagi jika tertinggal di babak pertama. Patrick Kluivert memang pelatih berpengalaman, tapi atmosfer sepak bola Indonesia berbeda. Tekanan dari supporter luar biasa besar, ujar seorang fan bernama Agus saat diwawancarai di bandara. Ia menambahkan kalau kalah lawan Australia, pasti fans tidak segan meminta dia segera out. Di sisi lain, ada juga pendukung yang masih optimistis. Kita harus beri waktu kepada Kluivert untuk membangun tim. Tidak mudah mengambil alih di tengah kompetisi yang sedang berjalan, ujar Dian, seorang pendukung setia Timnas. Sementara itu, media sosial sudah ramai dengan diskusi tentang pro dan kontra penunjukan Kluivert. Sebagian besar komentar menyoroti pentingnya hasil positif di setiap pertandingan yang akan datang. Kegagalan akan menjadi pukulan berat tidak hanya bagi Kluivert, tetapi juga bagi PSSI yang memutuskan untuk mengganti pelatih di tengah jalan. Bagi Anda yang menyaksikan informasi ini, bagaimana pendapat Anda tentang kedatangan Patrick Kluivert? Apakah ia mampu membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, ataukah ini hanya pergantian yang terlalu cepat? Silakan tuliskan opini Anda di kolom komentar di bawah. Suara Anda penting untuk perjalanan tim Garuda. Sambutan hangat Shin Tae-yong di tengah kedatangan Patrick Kluivert. Kabar mengejutkan datang dari Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, yang tiba-tiba mengunggah pernyataan berkelas di akun Instagram pribadinya. Di tengah euforia menyambut kedatangan Patrick Kluivert, Shin justru berhasil mencuri perhatian dengan pesan yang penuh rasa syukur dan apresiasi terhadap perjalanan kariernya bersama tim Garuda. Unggahan ini sontak menuai berbagai reaksi dari fans Garuda dan memicu diskusi hangat di media sosial.
Dalam unggahannya, Shin Tae-yong menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, atas dukungan luar biasa selama masa kepelatihannya. Tanpa beliau, prestasi yang ada saat ini tidak akan mungkin tercapai, tulis Shin menunjukkan sikap profesional meskipun dirinya baru saja diberhentikan dari jabatannya. Ia juga tak lupa mengapresiasi para pemain, staf pelatih, dan seluruh rakyat Indonesia yang selama ini memberikan cinta dan dukungan. Unggahan ini menjadi bukti sikap sportif dan profesionalisme Shin Tae-yong meski ia tengah berada di tengah pusaran isu kontroversial. Banyak fans Garuda yang menganggap pernyataan ini sebagai respons yang berkelas tanpa sedikit pun menjatuhkan PSSI atau pihak-pihak terkait. Padahal publik masih bertanya-tanya apa alasan dibalik pemecatannya. Hingga kini hanya PSSI yang bersuara di media, sementara Shin Tae-yong sendiri belum memberikan klarifikasi yang mendalam. Ini sikap pelatih sejati. Terima kasih Coach Shin sudah membawa nama Indonesia lebih dikenal di kancah internasional, tulis salah satu komentar penggemar di media sosial. Di sisi lain ada juga fans yang masih menyimpan rasa kecewa, merasa bahwa Shin belum sepenuhnya mengungkapkan sisi ceritanya. Banyak yang berharap setelah kembali ke Korea, Shin dapat berbicara lebih leluasa, mungkin melalui wawancara dengan podcaster terkenal di sana, untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Reaksi publik atas unggahan ini mencerminkan betapa besarnya pengaruh Shin Tae-yong terhadap sepak bola Indonesia. Meskipun sudah tidak lagi memimpin timnas, ia tetap mendapatkan tempat khusus di hati para penggemar. Bahkan beberapa fans mengungkapkan kerinduan terhadap gaya kepelatihannya dan mempertanyakan apakah Patrick Kluivert mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Shin. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju dengan keputusan PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong atau Anda masih mendukung sang pelatih asal Korea Selatan? Dan apa pendapat Anda tentang respons berkelas Shin melalui unggahannya di Instagram? Tuliskan opini Anda di kolom komentar. Suara Anda bisa menjadi bagian dari perjalanan baru sepak bola Indonesia. Baru juga mendarat di Jakarta, Patrick Kluivert langsung dapat kabar mengejutkan dari sosok penting timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia, baru saja mendarat di Jakarta pada Sabtu malam 11 Januari 2025, membawa harapan besar bagi skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun belum sempat memulai tugasnya secara resmi, Kluivert langsung dihadapkan dengan kabar mengejutkan dari salah satu pemain andalan timnas Indonesia, Mads Hilgers. Hilgers, bek tengah muda berbakat yang bermain untuk FC Twente di Eredivisie, dilaporkan kembali mengalami masalah cedera. Menurut laporan media Belanda Twente Insight, Hilgers absen dalam laga FC Twente melawan Willem II akibat cedera yang belum pulih sepenuhnya. Cedera ini semakin memperpanjang waktu pemulihannya setelah sebelumnya ia juga absen di jeda internasional November akibat masalah hamstring. Bagi Kluivert, absennya Hilgers menjadi tantangan pertama yang harus dihadapinya. Pemain berusia 23 tahun ini dikenal sebagai salah satu bek tangguh yang menjadi tumpuan timnas Indonesia dalam dua laga penting melawan Bahrain dan Cina pada Oktober lalu. Kehadiran Hilgers sangat diharapkan untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia, terutama saat menghadapi lawan berat seperti Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain 5 hari kemudian. Kabar ini tentu mengecewakan, mengingat pentingnya peran Hilgers dalam membangun tembok kokoh di lini belakang. Absennya pemain kunci ini membuat Kluivert harus segera merancang rencana alternatif. Mungkin ia akan memaksimalkan potensi pemain bertahan lokal atau mencoba memanggil pemain diaspora lainnya untuk menutupi kekosongan tersebut. Patrick Kluivert sendiri dijadwalkan akan bertemu dengan media pada Minggu 12 Januari 2025 dalam sesi tanya-jawab resmi. Banyak yang penasaran bagaimana strategi dan pendekatan baru yang akan ia bawa untuk timnas Indonesia. Selain itu, publik juga menunggu bagaimana Kluivert akan merespons situasi Hilgers dan apakah akan ada nama baru yang masuk dalam daftar pemain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Reaksi penggemar di media sosial pun beragam.
Ada yang menyayangkan kabar cedera Hilgers dan berharap ia segera pulih, sementara yang lain optimis bahwa Kluivert mampu menemukan solusi jitu untuk mengatasi masalah ini. Kehilangan Hilgers memang berat, tapi ini kesempatan bagi pemain lokal untuk unjuk gigi, tulis salah satu netizen di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Apakah absennya Maes Hilgers akan berdampak besar pada persiapan timnas Indonesia? Dan apakah Anda percaya Patrick Kluivert mampu mengatasi tantangan ini di awal masa jabatannya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari dukung timnas Indonesia bersama-sama. Patrick Kluivert dan Lanza At resmi diumumkan sore ini. Patrick Kluivert resmi tiba di Indonesia. Pelatih anyar timnas Indonesia itu bersama asisten pelatihnya, Denny Lanzaat, mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 11 Januari 2025 menggunakan penerbangan KLM Royal Dutch Airlines. Kedatangan mereka menjadi momen yang sangat dinanti oleh para penggemar sepak bola tanah air. Kehadiran Kluivert dan Lanzaat disambut hangat oleh sejumlah penggemar yang sudah menanti di bandara. Meski baru tiba dari perjalanan panjang, Kluivert tetap terlihat ramah, menyapa media dan penggemar sambil mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan. Antusiasme ini mencerminkan harapan besar publik kepada keduanya untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Hari ini, Minggu 12 Januari 2025, PSSI akan secara resmi memperkenalkan Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat dalam sebuah sesi jumpa pers yang dijadwalkan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Jakarta Pusat. Momen ini diharapkan menjadi awal dari perjalanan baru timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih berpengalaman tersebut. Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Tantangan besar langsung menantinya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Dalam wawancara pertamanya setelah tiba di Jakarta, Kluivert mengungkapkan optimisme dan misi besarnya bersama skuad Garuda. Misi kami adalah memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan. Saya yakin tim ini memiliki bakat, semangat, dan potensi besar untuk mencapai itu, ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu timnas meraih prestasi terbaik. Laga perdana Kluivert bersama timnas Indonesia akan berlangsung pada 20 Maret 2025 saat Indonesia bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia. Pertandingan ini akan menjadi ujian pertama bagi strategi dan pendekatan Kluivert di lapangan. Selain itu, Denny Lanzaat yang dikenal memiliki pengalaman luas sebagai asisten pelatih diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam membangun kekuatan tim. Kehadiran Kluivert dan Lanzaat memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Apakah duet pelatih ini mampu memenuhi ekspektasi dan membawa Indonesia mencatat sejarah di Piala Dunia? Bagaimana pendapat Anda tentang kedatangan Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat? Apakah mereka pilihan yang tepat untuk timnas Indonesia? Yuk, tulis komentar Anda di bawah dan bagikan pandangan Anda. Mari bersama-sama mendukung perjuangan Garuda menuju panggung dunia. Media luar negeri sampai sorot keputusan tak masuk akal tentang pemecatan Shin Tae-yong. Pemecatan Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia ternyata menjadi sorotan luas, termasuk di media luar negeri. Salah satunya adalah media Vietnam Soha.vn yang membahas keputusan kontroversial PSSI tersebut. Dalam artikel mereka, Soha.vn menyoroti dampak keputusan ini terhadap perjalanan timnas Indonesia, terutama di tengah ambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Selepas final Piala AFF 2024 antara Vietnam dan Thailand, PSSI membuat kejutan besar dengan memecat pelatih kepala Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya, tulis Soha. Keputusan ini menurut mereka memicu banyak perdebatan karena Shin dianggap telah membawa banyak kesuksesan bagi timnas Indonesia, termasuk peningkatan performa di berbagai kompetisi internasional.
Namun rumor konflik internal dengan beberapa pemain keturunan Belanda menjadi salah satu alasan utama posisi Shin goyah. Media Vietnam tersebut juga menyoroti dinamika internal timnas yang mulai menjadi perhatian setelah hasil imbang 2-2 melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan 2-1 dari Cina pada laga berikutnya semakin memperkuat rumor adanya ketegangan antara Shin Tae-yong dan sejumlah pemain. Ketum PSSI Erick Thohir pun mengakui adanya dinamika kompleks dalam tubuh timnas Indonesia. Dinamika ini cukup kompleks, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers pada 6 Januari 2025 lalu. Ia menjelaskan bahwa keputusan memecat Shin Tae-yong diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tim. Erick menekankan pentingnya strategi yang dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh pemain, serta perlunya perbaikan komunikasi dalam tubuh timnas. Menurut Erick, dinamika internal ini sudah mulai terasa bahkan sebelum pertandingan melawan Cina. Namun waktu yang sempit membuat PSSI harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau saja waktu itu kita mengambil langkah tergesa-gesa, mungkin hasilnya akan berbeda, tapi belum tentu lebih baik, tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menciptakan harmoni di dalam tim dan menyelaraskan program yang disepakati oleh semua pihak. Sorotan dari media luar negeri seperti Soha.fin menunjukkan bahwa langkah PSSI ini tidak hanya berdampak secara domestik, tetapi juga mendapat perhatian dari komunitas sepak bola internasional. Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pengganti Shin Tae-yong kini memikul tugas berat untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 sekaligus mengatasi berbagai tantangan internal yang tersisa. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong? Apakah ini langkah yang tepat demi masa depan timnas Indonesia atau justru terlalu berisiko? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Pesan mengharukan Shin Tae-yong di tengah sebelum kedatangan Patrick Kluivert di Indonesia. Sebelum Patrick Kluivert menginjakan kakinya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebuah pesan mengharukan datang dari sosok yang selama ini menjadi juru taktik timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Di tengah sorotan media terhadap kedatangan pelatih anyar timnas Indonesia itu, Shin menyampaikan salam perpisahan yang penuh emosi kepada seluruh elemen sepak bola Indonesia. Kabar perpisahan Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia memang meninggalkan banyak cerita. Pelatih asal Korea Selatan ini resmi meninggalkan kursi kepelatihan pada 6 Januari 2025, usai PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Meski demikian, Shin tetap menunjukkan sikap besar hati dengan memberikan pesan penuh harapan untuk masa depan skuad Garuda. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu 11 Januari 2025, Shin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah mendukungnya selama masa baktinya, terutama kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual, tulis Shin. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi sekarang ini. Shin juga memberikan apresiasi kepada Federasi PSSI, staf pelatih, dan para pemain yang telah bekerja keras bersama-sama. Ia mengakui perjalanan selama menjadi pelatih tidak selalu mudah, namun dedikasi seluruh tim tetap membara di tengah tantangan yang ada. Namun yang paling menyentuh hati adalah harapan besar Shin agar timnas Indonesia tetap berjuang untuk meraih mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Meski kini posisinya telah digantikan oleh Patrick Kluivert, Shin optimis peluang itu masih terbuka lebar mengingat posisi Indonesia saat ini di grup C kualifikasi zona Asia. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain tim nasional. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026, ungkapnya penuh semangat. Harapan saya adalah para pemain kita dapat tampil di panggung dunia. Tak lupa Shin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberinya dukungan dan kehangatan selama ia bertugas. Meski kini berada jauh, ia akan terus mendukung timnas Indonesia dalam mencapai mimpi besar mereka. Di tengah antusiasme menyambut kedatangan Patrick Kluivert, pesan emosional dari Shin Tae-yong ini menjadi pengingat bahwa semangat dan kebersamaan adalah kunci untuk meraih kesuksesan.
Kini beban meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026 ada di pundak Kluivert, dengan Shin tetap menjadi salah satu pendukung terbesar dari kejauhan. Bagaimana menurut Anda, apakah pesan dari Shin Tae-yong ini bisa menjadi penyemangat bagi timnas Indonesia? Apakah kedatangan Patrick Kluivert mampu melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Sebelum dipecat, permintaan Shin Tae-yong tak dikabulkan PSSI. Sebelum akhirnya dipecat oleh PSSI, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pernah mengajukan permintaan penting yang tidak dikabulkan oleh federasi. Momen tersebut terjadi saat Piala AFF 2024, tepatnya menjelang pertandingan krusial timnas Indonesia. Dalam situasi yang sulit, Shin meminta Ivar Jenner, gelandang berbakat keturunan Belanda, untuk bergabung dengan skuad Garuda. Namun Ivar tak dapat hadir karena tidak mendapatkan izin dari klubnya FC Utrecht. Sebagai pelatih, Shin berharap PSSI dapat membantu dalam negosiasi agar pemain muda tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Sayangnya, PSSI tidak memberikan dukungan penuh. Shin akhirnya mengambil langkah tak biasa, ia meminta bantuan media untuk bersuara dan mempengaruhi situasi. Permintaan ini menjadi perhatian media Vietnam The Tao 247 yang menyoroti langkah Shin sebagai hal yang jarang terjadi di dunia sepak bola. Media Vietnam tersebut melaporkan bahwa permintaan Shin untuk melibatkan Ivar Jenner muncul setelah timnas Indonesia ditahan imbang oleh Laos. Situasi semakin sulit karena Marcelino Ferdinand, salah satu pemain kunci, harus absen dalam 2 laga setelah menerima kartu merah. Dengan keterbatasan pemain, kehadiran Ivar Jenner tentu menjadi harapan besar bagi Shin untuk meningkatkan kekuatan lini tengah Garuda. Namun keputusan Shin meminta bantuan media alih-alih menunggu intervensi dari PSSI dianggap mencerminkan hubungan yang tidak harmonis antara pelatih dan federasi. Banyak yang melihat ini sebagai indikasi bahwa PSSI tidak lagi ingin memberikan perlakuan istimewa kepada Shin, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Lebih jauh, rumor pun berkembang bahwa negosiasi dengan pelatih baru, Patrick Kluivert, sebenarnya sudah dimulai sebelum Piala AFF 2024. Isu ini semakin menguat setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan itu disebut-sebut sebagai pemicu evaluasi besar-besaran yang berujung pada pemecatan Shin Tae-yong. Langkah PSSI yang tidak mendukung penuh Shin dalam situasi sulit ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang mempertanyakan apakah keputusan federasi untuk tidak membantu merekrut Ivar Jenner adalah bentuk pembelajaran bagi Shin atau justru kurangnya komitmen PSSI terhadap kebutuhan timnas. Kisah ini menyisakan berbagai pertanyaan menarik. Apakah langkah Shin Tae-yong meminta bantuan media adalah tindakan yang tepat? Apakah PSSI seharusnya lebih proaktif membantu pelatih dalam situasi mendesak? Dan apakah pola hubungan ini berkontribusi pada hasil akhir timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Bagaimana menurut Anda? Apakah PSSI melakukan hal yang benar dengan tidak memanjakan Shin Tae-yong atau justru melewatkan peluang emas untuk memperkuat timnas? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Ragnar Oratmangoen tiba-tiba akui bermain di timnas Indonesia rugikan dirinya. Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi timnas Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan sisi lain dari perjuangannya bermain di level internasional. Meski merasa terhormat bisa membela merah putih, Ragnar tak menampik bahwa jadwal padat bersama timnas Indonesia telah memengaruhi perkembangan kariernya di klub Belgia FC Dender. Curhat Ragnar mendapat sorotan khusus setelah pelatih FC Dender, Vincent Eufard, mengakui bahwa faktor kelelahan akibat agenda internasional menjadi salah satu penghambat perkembangan Ragnar. Vincent menyoroti perjalanan panjang yang harus ditempuh Ragnar untuk membela timnas Indonesia, termasuk efek jet lag dan waktu pemulihan yang singkat sebelum kembali bermain di level klub. Ragnar sering menghabiskan 10 jam di pesawat untuk pertandingan internasional semacam itu, ujar Vincent seperti dikutip dari bolasport.com.
Setelah itu ia kembali dengan kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih, terkadang hanya sehari sebelum pertandingan. Dalam pernyataannya, Ragnar mengakui bahwa membela timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Namun ia juga jujur bahwa intensitas pertandingan internasional membuat dirinya kehilangan waktu bermain di klub. Saya merasa terhormat bisa bermain untuk timnas Indonesia. Awalnya pertandingan internasional memberi saya ritme kompetisi. Namun belakangan itu menjadi kerugian karena saya kehilangan kesempatan bermain secara reguler di Dender, ungkap Ragnar. Ragnar juga meminta publik untuk berhati-hati dalam menafsirkan komentarnya. Baginya membela negara adalah kebanggaan meskipun ada konsekuensi yang harus ia hadapi di tingkat klub. Meski menghadapi dilema, Ragnar tetap optimis mengenai peluang timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Ia menyebut posisi Indonesia di grup kualifikasi masih menjanjikan meski Jepang tampak tak tergoyahkan di puncak klasemen. Dengan hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, Ragnar yakin peluang untuk lolos masih terbuka lebar. Saya ingin sekali pergi ke Piala Dunia bersama Indonesia. Itu adalah mimpi yang masih sangat mungkin terwujud, ujar Ragnar. Kisah Ragnar ini mencerminkan dilema yang kerap dihadapi pemain sepak bola profesional membagi waktu dan energi antara tim nasional dan klub. Pertanyaannya, apakah Federasi Sepak Bola dalam hal ini PSSI dapat memberikan dukungan lebih untuk membantu pemain-pemain yang membela timnas Indonesia di tengah padatnya jadwal internasional? Bagaimana menurut Anda? Apakah Ragnar seharusnya lebih fokus pada klub untuk menjaga performa atau PSSI perlu memastikan pemain seperti Ragnar tetap mendapat dukungan penuh agar bisa maksimal di klub dan timnas? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.